Mulai dari Shalom, awal. Shalom. Shalom. bertemu kembali bersama kami The Safe Ministry. Kami adalah para awam yang senang sekali mempelajari kitab maupun pelajaran sekolah sahabat. Dan kita akan mempelajarinya pada minggu ini pelajaran ke-11 dengan judul Mempraktekkan Kesetiaan Tertinggi kepada Kristus. Dan kita akan memulainya hari per hari dan kami minta Pak Fajar untuk berdoa buka. Silakan Pak. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu, kekal untuk selama-lamanya, bila mana kami akan mempelajari firman Tuhan. Bagaimana kesetiaan kami kepada Tuhan menjadi motivasi kami untuk membawa Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan diskusi pada saat ini, sehingga kami dapat boleh menyampaikan pelajaran ini kepada seluruh pemirsa, dimanapun mereka berada. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Amin. Baiklah, kita akan memulai pelajaran pada minggu ini. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan keterangan dari Pak Tobing apa saja yang akan kita pelajari pada minggu ini. Silakan. Baik, pemirsa The Safe Ministry, kita masuk kepada pelajaran yang berikut dengan judul Mempraktikkan Kesetiaan Tertinggi kepada Kristus. Kalau kita perhatikan pelajaran satu minggu ini, terutama fokus kita di Efesus 6 ayat 1 sampai 9, ada 3 bagian yang menjadi perhatian kita, yaitu bagaimana Paulus mengingatkan kepada jemaat Efesus agar anak-anak bersikap taat kepada orang tua. Lalu yang kedua adalah bagaimana seharusnya sikap orang tua kepada anak, hal-hal apa yang tidak boleh dilakukan oleh orang tua kepada anak-anak. Lalu yang ketiga yang menarik perhatian lagi adalah, dan bahkan dari Efesus 6 ayat 1 sampai 9, mayoritas pembahasan di sini terutama ayat 5 sampai 9 itu berbicara mengenai hubungan antara tuan dan hamba, antara tuan dan hamba. Namun sebelumnya kita perhatikan coba di ayat inti, ini ayat yang terakhir dari perikop yang pertama, Efesus 6 ayat 9, dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, dan Ia tidak memandang muka. Jadi ayat ini kalau kita baca sebelumnya, nanti kita juga akan pelajari satu persatu. Ini punya makna yang dalam dan ditutup dengan hai para tuan gitu perbuatlah demikian juga terhadap mereka. Demikian itu apa sudah diatur di ayat-ayat sebelumnya, apa tindakan-tindakan yang sebaiknya dilakukan antara tuan dan hamba, dan sebaliknya demikian juga orang tua dan anak. Dan bahkan dikatakan jauhkanlah ancaman, jauhkanlah ancaman. Ini mengacu kepada praktek perhambaan di zaman dulu, di zaman kuno dulu, termasuk ini ketika masih di zaman rasul-rasul, masih ada praktek-praktek perhambaan, dan bahkan tuan-tuannya dulu sering melakukan ancaman supaya hamba-hambanya itu menurut. Lalu kita lihat lagi dikatakan ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga. Jadi ini mengingatkan tidak ada pembedaan antara Tuhan dan hamba. Jadi jangan merasa bahwa kalau Tuhan punya Allah yang lebih istimewa dibandingkan Allahnya para hamba Dan ini diingatkan bahwa Allah sendiri itu tidak memandang muka dalam arti status apakah dia hamba atau dia Tuhan, itu sama-sama membutuhkan kasih Yesus untuk keselamatan manusia. Nah, jadi itulah nanti yang menjadi fokus pelajaran kita dalam satu minggu ini ada 3 kelompok sosial yang kita akan pelajari, yaitu anak-anak, orang tua, dan hubungan antara tuan dan hamba. Demikian Pak Simon yang menjadi pengantar dalam satu minggu ini. Baik, terima kasih Pak Tobing untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Minggu dengan judul Nasihat untuk Anak-anak. Dan kami masih minta Pak Tobing untuk melanjutkan apa saja yang dimaksud dengan ini. Silakan. Pemirsa The Safe Ministry, kita juga tetap harus mengingat ketika kita mempelajari kitab Efesus ini, ada sejarah-sejarah atau latar belakang yang melandasinya. Mengapa Paulus menyampaikan nasihat-nasihat ini? Kita tahu mereka adalah orang Kristen yang petobat baru, yang masih dipengaruhi oleh budaya bermacam-macam budaya Yunani,
budaya Asia, Timur Tengah bercampur semua di situ, yang tadinya mereka adalah para penyembah berhala. Oleh karena itu, urusan atau hubungan di dalam keluarga, Paulus perlu juga mengingatkan atau mengatur kepada jemaat di Efesus agar mereka juga sama atau mengikuti seperti yang sudah Tuhan nasihatkan. Nasihat kepada anak-anak bukanlah nasihat yang baru di zaman Efesus. Ya, di Perjanjian Lama, ya, Allah sudah berulang kali mengingatkan. Kalau kita misalnya selidiki di buku Ulangan, bagaimana orang tua diminta harus mengajarkan kepada anak-anak ketaatan, bagaimana juga sikap anak-anak yang diajarkan oleh Raja Salomo. Di buku Amsal banyak sekali nasihat-nasihat itu. Oleh karena itu diingatkan kepada jemaat Efesus, terutama karena mereka sebagai petobat baru, agar anak-anak itu boleh menunjukkan rasa hormat. Kita coba lihat ayat 1-3 ya, Efesus 6. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Mengapa anak-anak harus menaati Allahnya? Karena haruslah demikian. Artinya ya tidak perlu ada banyak alasan, tidak perlu ada banyak pertanyaan, karena memang anak-anak itu harus hormat, ya, harus hormat kepada atau harus taat kepada orang tua, ya. Lalu diperjelas lagi, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, ditegaskan kembali. Ini penting sekali. Ya, ini penting sekali. Seperti yang nyata dari janji ini, ya. Di ayat 3 inilah bunyi janjinya, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ini adalah juga bagian dari hukum Taurat yang pernah diberikan Allah dulu di Israel. Ya, dikatakan bahwa anak-anak harus menghormati orang tua supaya lanjut umurmu, katanya. Nah, ini diingatkan kembali bahwa ada janji, ya, yang Allah berikan kepada anak-anak kalau mereka taat kepada orang tua, supaya apa? Supaya berbahagia dan panjang umur di bumi. Poinnya bukan karena supaya mereka mendapatkan upah itu, tetapi itu adalah memang satu janji, ya, satu janji atau satu perjanjian yang Tuhan berikan kepada anak-anak. Jadi bisa saja, ya, ini mungkin yang cukup menantang adalah bisa saja ada para orang tua yang mengecewakan anak-anak. Bisa saja mungkin bahkan, ya, ada orang tua yang melecehkan anak-anak, menganiaya, ya, yang tidak mengurus, ya, dalam kasus KDRT, ya, termasuk juga penelantaran terhadap anak-anak. Ya, Alkitab tetap merekomendasikan agar anak-anak menghormati orang tua, ya, menghormati dan mematuhi orang tua dalam hal, artinya ya, dalam hal hormat, mematuhi perintah-perintah orang tua yang memang tidak bertentangan dengan nasihat-nasihat dari firman Tuhan, ya. Nah, ketika orang tua memberikan nasihat, memberikan perintah yang tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan, anak-anak tetap diminta menghormati tanpa misalnya harus melakukan perintah yang tidak sesuai dengan perintah Allah itu. Tetapi sikap menghormati itu tetap ditekankan, ya. Tetap ditekankan, karena ini dikatakan di dalam Tuhan. Artinya melakukan apapun itu kita harus memang di dalam Tuhan. Inilah satu tantangan, ya, bagi anak-anak juga, mungkin pemirsa The Safe Ministry, bagi kita yang pernah kecewa, pernah marah kepada orang tua. Kita tidak diberi hak untuk tidak menghormati, tapi kita tetap dihimbau agar menghormati orang tua. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Terima kasih Pak Tommy. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Senin dengan judul Nasihat untuk Orang Tua. Dan kami minta Pak Fajar untuk menjelaskan sehingga para pemirsa dapat mengerti lebih lanjut. Ya, Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry, ini pelajaran yang bagus, khususnya untuk nasihat bagi orang tua. Mari kita baca dalam Efesus 6 ayat 4. Efesus 6 ayat 4 itu, dan kamu bapak-bapak,
Janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ini nasihat yang bagus sekali untuk orang tua, supaya seluruh orang-orang tua yang memang betul-betul mengenal Kristus untuk tidak membuat sakit hati bagi anak-anak, tidak membuat memicu amarah bagi anak-anak. Kalau kita ketahui untuk pada zaman sekarang ini banyak sekali peristiwa-peristiwa di mana anak-anak itu sampai tega untuk membunuh kedua orang tuanya, mungkin membunuh bapaknya atau mungkin membunuh ibunya. Ini persoalannya karena didikan mereka mungkin dengan kekerasan yang diterima oleh anak-anak yang diberikan oleh orang tua sehingga membuat marah daripada anak-anak itu sendiri. Dan Rasul Paulus kurang lebih hampir 2000 tahun yang lalu ya sudah memberikan satu peringatan bagi orang tua ya, karena satu saat pasti anak-anak ini apabila dibully kemudian diberikan didikan yang sangat keras itu akan membuat marah mereka, dan dampaknya adalah mereka melakukan hal-hal yang melanggar hukum tentunya. Nah, nasihat daripada Paulus sangat bagus, yaitu jangan bangkitkan amarah anak-anakmu. Memang ini perintah perintah nasihat ini diawali dengan perintah yang negatif terlebih dahulu. Jangan membangkitkan ya, jangan membangkitkan amarah anak-anakmu. Kemudian perintah yang kedua itu justru lebih ke positif. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Tapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, tentunya para bapak dan ibu harus menampilkan satu pembawaan daripada Kristus ya, yang menuntun penurutan dengan cara penuh kasih dan kemurahan. Kita bisa membayangkan ya bagaimana satu suasana rumah tangga keluarga yang sangat begitu harmonis ya, menampilkan satu kasih yang luar biasa, bagaimana ayahnya ibunya itu memberikan kasih kepada anak-anaknya, ada satu kenyamanan di dalam rumah tangga itu sendiri, kemudian dididik dengan cara Kristiani ya, dengan nasihat yang datangnya daripada Tuhan itu sendiri. Nah, inilah yang akan membuat suasana jadi semakin bagus, kemudian anak-anak dapat bertumbuh, berkembang sesuai dengan perintah Tuhan. Ayahnya, ibunya mengasihi anak-anaknya, dan tentunya sebaliknya, anak-anak juga akan merasa dikasihi ya di dalam rumah tangga. Sehingga diharapkan mereka tidak akan ada satu perilaku yang menyimpang. Dan ini memang ditunjukkan bahwa didikan orang tua, kemudian nasihat orang tua berdasarkan firman Tuhan itu akan membentuk karakter daripada anak itu sendiri. Sehingga anak itu sendiri akan mengasihi daripada Kristus, sehingga kehidupan kekristenan, kehidupan itu akan nampak di dalam keluarga Kristiani. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Terima kasih Pak Fajar. Dan kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita ke hari Selasa dengan judul Perhambaan dalam Kitab Suci Sejarah. Dan kami minta Pak Tobing untuk menjelaskan kembali apa yang dimaksud dengan silakan. Baik, pemirsa The Safe Ministry, kita tahu bahwa zaman dulu itu praktek perhambaan itu masih berlangsung, ya, masih berlangsung. Dan yang menjadi pemandangan yang luar biasa adalah ya, kalau sebelumnya antara tuan dan hamba itu tidak pernah mereka duduk bersama di satu acara, apalagi acara-acara penting. Tetapi setelah mereka mengenal kekristenan, ya, mereka mengenal kekristenan ini bukan hanya terbuka kepada para tuan, tetapi diberikan kepada semua siapa saja yang mau menerima kekristenan. Dan saat itu hamba-hamba pun banyak yang menerima kekristenan ini. Lalu ada satu pemandangan yang cukup menarik adalah di dalam gereja di Efesus, tuan dan hamba mereka duduk bersama di gereja itu. Ya, tentu kalau dipengaruhi oleh kebiasaan sebelumnya, ya, dipengaruhi kebiasaan sebelumnya, tentu tidak mudah bagi para hamba itu untuk mensejajarkan diri, merasa bahwa mereka adalah bagian dari anggota gereja, ya, sama dengan tuannya. Ya, tentu
bisa saja mungkin ada kelas-kelas di dalam gereja yang para hamba mungkin mereka lebih nyaman bersatu dengan para hamba, tuan lebih nyaman mungkin bersatu dengan para tuan. Oleh karena itu Paulus mengingatkan bahwa ya Allah tidak pandang muka. Jadi tidak ada istilah tuan dan hamba, mereka semua sama. Nah, jadi artinya ya diharapkan bahwa tuan dan hamba ini ya saling mengasihi di dalam gereja, tidak membeda-bedakan ya, tidak membeda-bedakan. Itulah ceritanya ketika Kristen mula-mula saat itu. Nah, coba kita selidikin apa nasihat Paulus kepada hamba dan juga kepada para tuan. Kita coba lihat ayat 5. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jadi ketaatan yang ditekankan Paulus di sini ya kepada hamba-hamba, semangatnya adalah semangat bagaimana ya seorang hamba itu di dalam melakukan pelayanan benar-benar sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh sama seperti kamu katanya taat kepada Kristus. Tidak berarti menganggap para tuan itu seperti Kristus yang bisa menyelamatkan mereka, tetapi kesungguh-sungguhan itu yang dilihat. Jadi artinya ini kalau kita tarik, kita perluas kepada hubungan kerja saat ini di dalam dunia modern, artinya kita para orang yang bekerja, yang ikut dengan orang lain sebagai karyawan, sebagai bawahan, ya kita yang bekerja itu harus sungguh-sungguh. Ya, karena Allah juga mengingatkan bahwa apapun yang dijumpai oleh tanganmu, kita lakukan itu seolah-olah itu untuk Tuhan. Lalu ayat 6, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Ini adalah juga satu aplikasi pelajaran sikap mental bagi kita, agar ketika kita melakukan tugas kita, bukan kebetulan atasan kita ada di situ lalu kita pura-pura rajin, pura-pura sungguh-sungguh. Tetapi ada atau tidak ada, kita harus melakukan itu seolah-olah kita melakukannya kepada Kristus. Ayat 7, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Jadi di dalam hubungan kerja ini, kita yang bekerja ikut orang lain, kita harus melakukan itu dengan rela, tulus, ikhlas. Kita lakukan bukan seolah-olah kepada manusia, tetapi seolah-olah kepada Tuhan. Lalu kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Apa artinya? Baik hamba atau orang merdeka. Siapa orang merdeka itu? Itulah para tuan yang memiliki para hamba itu. Di konteks hamba di zaman sejarah dulu, di zaman sejarah di kitab suci dulu, bahwa hamba itu bukanlah orang yang merdeka, dia sepenuhnya milik tuannya, ya, apapun hidupnya ditentukan oleh tuannya. Tapi apa dikatakan Paulus? Apa dikatakan Paulus? Mau hamba, mau tuan, kalau dia berbuat baik, ya, masing-masing akan menerima balasan dari Tuhan. Apa artinya? Tidak ada perbedaan antara tuan dan hamba. Nah, sama seperti sekarang, ya. Kita misalnya, kita orang Kristen yang dipercayakan mungkin sebagai atasan di sebuah tempat pekerjaan, ya, kita jangan merasa bahwa kita lebih berhak kepada anak buah kita, atau Allah lebih memperhatikan kita. Dikatakan apakah kita atasan atau bawahan, ya, kalau kita berbuat baik semua dapat balasan dari Tuhan. Dan ditutup di ayat 9, dan kamu tuan-tuan. Nah, nasihat kepada Tuhan hanya satu ayat, tapi cukup dalam. Ini yang di ayat hafalan kita, perbuatlah demikian juga terhadap mereka. Apa yang dimaksud perbuatlah demikian juga kepada mereka? Kita pun, ya, yang sebagai tuan-tuan, ketika kita melakukan segala sesuatu pekerjaan kita yang melibatkan bawahan atau kalau dalam bahasa di sini hamba-hamba di sini, ya, yang melibatkan mereka, lakukan itu bukan seolah-olah untuk manusia tetapi kepada Tuhan, ya. Lalu lakukan yang terbaik buat mereka, sama seperti mereka juga melakukan yang terbaik kepada para tuan.
Lalu dikatakan perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Jadi jangan mengancam-ancam kamu. Ya kalau zaman perhambaan Pak Simon, waktu praktek perhambaan masih berlaku, kalau hamba-hamba itu tidak menurut Tuhan, Tuhan itu bisa bilang, kamu saya jual kamu nanti ke ya apa ke tuan yang lain. Dia bisa begitu, atau saya buang kamu, saya bisa penjarakan kamu, bisa seperti itu. Mungkin zaman sekarang atasan-atasan jangan menggunakan kekuasaannya untuk mengancam-ngancam para bawahan supaya bawahan itu menuruti. Itulah aplikasi pada saat ini. Tidak boleh melakukan ancaman-ancaman. Kalau dalam konsep kepemimpinan, atasan-atasan yang sering mengancam-mengancam itu justru adalah atasan-atasan yang tidak percaya diri, ya, yang mereka menyadari bahwa sebenarnya kepemimpinan mereka tidak baik, oleh karena itu mereka menggunakan kekuasaannya untuk mengancam para bawahannya. Lalu diteruskan lagi bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga dan ia tidak memandang muka. Poin pentingnya adalah tidak ada perbedaan antara tuan dan hamba di hadapan Tuhan. Jika tuan-tuan dan hamba-hamba ini mereka berdosa, semuanya membutuhkan darah Yesus. Jika mereka berbuat yang baik, mereka juga mendapat balasan yang baik dari Tuhan. Demikian Pak Simon, aplikasi dari pelajaran kita di hari ini. Baik, terima kasih Pak Tobing. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Rabu dengan judul Hamba Kristus. Dan kami minta Pak Fajar untuk menjelaskan agar para pemirsa dapat mengerti. Ya, Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry ya. Jadi banyak sekali nasihat-nasihat yang diberikan Paulus, khususnya kepada orang tua, kemudian kepada anak-anak, dan tadi panelis Saudara Elvin juga sudah menjelaskan nasihat dari Paulus, yaitu untuk para hamba maupun tuan ya. Nah, ini sebetulnya di pelajaran hari Rabu ini juga hampir sama ya dengan apa yang dijelaskan oleh Saudara Elvin, yaitu tentang hamba Kristus. Dan nasihat yang terbaik bagi hamba Kristus ini memang ada satu, mereka diharapkan untuk bekerja sama satu sama lain, ada simbiosis mutualisme ya, artinya hamba bekerja kepada Tuhan dan Tuhan ini juga mesti mengacu kepada contoh daripada kekristenan. Mari kita baca lagi ya, Efesus 6, akan jauh lebih dalam lagi, Efesus 6 ayat yang ke-5. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dan takut dan gentar ya, dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Ini anjuran ya, nasihat daripada Paulus khususnya kepada seluruh hamba-hamba, karena pada zaman dulu ini nuansa masa perbudakan itu masih kental sekali ya. Jadi orang yang dijual satu sama lain menjadi budak pada tuannya ya. Jadi semenjak pada zaman Mesir, kita ingat juga Yusuf pada kala itu dijual, saudara-saudaranya menjadi budak di tanah Mesir. Sehingga tidak heran Rasul Paulus juga memberikan nasihat supaya mereka diperlakukan dengan baik. Meskipun status mereka adalah budak ya. Dan sebagai seorang budak, itu Rasul Paulus juga menasihati supaya kamu itu menurut, kemudian supaya kamu itu mentaati Tuhanmu yang ada di dunia, dengan takut dan gentar, dengan tulus hati. Ini yang paling paling menyenangkan ya, dengan tulus hati. Sama seperti kamu juga taat kepada Kristus. Jadi ada satu profil yang Paulus sampaikan supaya kamu itu taat seperti halnya kamu itu juga taat kepada Kristus. Jadi Kristus itu menjadi satu acuan. Jadi tuannya yang mereka mereka bekerja atas tuannya itu seakan-akan bahwa mereka itu juga bekerja dengan Tuhan. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Tentunya tadi ini sudah dijelaskan ya oleh Saudara Elvin dengan sangat rinci. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil di sini tentunya ya, kalau kita bekerja di satu perusahaan, kemudian bekerja bersama-sama dengan orang-orang lain, janganlah menjadi tetap tetap menghormati ya, tetap menghormati, karena anggap bahwa itu adalah sumber penghasilan ya. Jangan sampai kita meludahi sumber kita sendiri. Jangan mencaci maki pimpinan kita, jangan mencaci owner ya, tapi dengan respect menghormati mereka. Nah, inilah yang menjadi satu pelajaran yang terbaik khususnya bagi para hamba-hamba Kristus. Kemudian kalau aplikasinya itu para pekerja-pekerja yang bekerja di satu perusahaan, di satu lembaga dan lain sebagainya. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Fajar.
Dan kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita ke hari Kamis dengan judul Tuan yang menjadi hamba. Dan kami masih minta Pak Fajar untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan ini. Silakan, Pak. Baik, Pak Simon. Nah, sekarang ini adalah nasihat tentunya bagi Tuhan ya. Nasihat dari Rasul Paulus, mari kita baca juga dalam Efesus 6 ayat yang ke-8. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya daripada Tuhan. Siapa orang yang merdeka ini? Orang yang merdeka ini adalah Tuhan atau ya pemberi kerja ya, pemberi kerja. Kemudian Rasul Paulus menyampaikan supaya tetap berbuat baik ya. Baik itu hamba-hamba, baik itu seluruh pekerja, karyawan, dan lain sebagainya yang bekerja untuk perusahaan tersebut atau untuk orang-orang tersebut, biarlah dia tetap berbuat baik. Karena dengan melakukan sesuatu yang baik ini akan ada satu balasan daripada Tuhan. Inilah nasihat yang perlu kita cermati untuk saat ini ya. Hamba yang merdeka ialah merujuk kepada mereka sebagai tuan dan hamba berdiri sejajar ya di hadapan Kristus. Jadi di hadapan Kristus semuanya sama ya. Tidak ada satu hal yang berbeda. Kemudian Rasul Paulus juga berbicara kepada tuan yang sering mengancam para hambanya. Ini tadi juga sudah disinggung oleh panelis saudara Elvin ya. Kadang-kadang menggunakan kekuasaannya karena memang dia adalah owner, kemudian dia memiliki satu otoritas yang tinggi, kemudian ingin melakukan sesuatu supaya hambanya, pekerjaannya menurut, dia melakukan satu ancaman-ancaman. Nah, inilah yang tidak tidak diperkenankan. Kemudian para tuan ini memperlakukan dengan perbuatan baik oleh kesetiaan kepada Kristus. Gini, ada beberapa pekerja-pekerja pada zaman dulu mereka merasa bahwa atau budak-budak yang diperlakukan tidak adil oleh tuannya ya. Bahkan ada satu pelecehan seksual, kemudian pemukulan, pencabukan, kemudian dikurung ya, dikurung karena mungkin mereka melakukan sesuatu yang tidak berkenan oleh tuannya. Nah, sekali lagi Rasul Paulus juga menasihati supaya para tuan-tuan itu jangan mengancam mereka. Kemudian jangan melakukan satu praktek memberikan macam hukuman termasuk pemukulan, pelecehan seksual, bahkan mungkin ya langsung dijual ya. Langsung dijual kepada tuan yang lain, dipisahkan dari orang yang dicintai. Banyak sekali mungkin masa perbudakan pada waktu itu ya. Anak-anak yang sudah beranjak dewasa, udah remaja, kemudian dipisahkan, dijual ke tuan yang lain, dipisahkan oleh tuannya ya. Kemudian kerja rodi, dibiarkan kelaparan, kemudian dibelenggu, bahkan mereka harus mengalami satu kematian. Nah, inilah yang menjadi concern dari perhatian dari Rasul Paulus bagi para tuan-tuan. Mereka itu di hadapan hal yang sama ya, di hadapan Kristus. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil, Pak Simon, dari peristiwa ini sebetulnya sangat sederhana. Bagaimana kita memperlakukan orang dengan baik. Kemudian kita memanusiakan manusia sebetulnya ya, sehingga mereka akan ada satu kesetiaan ya. Kalau misalnya tuannya baik, tentunya mereka akan berpikir dengan keras untuk melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada orang tuanya. Karena tuannya sangat begitu baik, bagaimana balasannya? Nah, tentunya inilah yang menjadi satu motivasi bagi seluruh umat manusia untuk zaman sekarang. Tetaplah berbuat baik karena ada satu balasan daripada Tuhan. Tuhan juga akan melihat ya. Jika kita baik kepada orang, tentunya Tuhan juga tidak akan menutup matanya. Tuhan tidak akan tidur. Tuhan akan memberikan jalan kemudahan. Banyak sekali kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada orang-orang yang melakukan satu perbuatan baik. Dan khususnya bagi tuan-tuan dan hamba-hamba yang selalu berbuat baik, selalu menolong tuannya, akan ada satu balasan. Akan ada satu kehidupan berkat yang disediakan oleh Tuhan. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Same Ministry. Terima kasih Pak Fajar. Dan kita akan menutup pelajaran pada minggu ini, dan kami minta Pak Tobing untuk merangkumkan apa saja yang telah kita pelajari. Pemirsa The Safe Ministry, mengapa minggu ini judulnya dibuat mempraktikkan kesetiaan tertinggi kepada Kristus? Adalah satu kemustahilan atau kebohongan ketika orang Kristen mengaku pengikut Kristus, tapi dalam praktiknya kepada sesama manusia mereka tidak
menghargai, tidak saling menghormati, dan tidak memperlakukan dengan baik. Hubungan orang tua dengan anak. Bagaimana mungkin anak mengatakan bisa menghormati Allah jika dia sendiri tidak bisa menghormati Allah yang kelihatan, yaitu orang tua? Bagaimana mungkin orang tua mengakui bahwa dia menghargai pemberian Tuhan yang paling sempurna, sementara pemberian termahal Allah kepada orang tua selain kasih Kristus adalah dengan hadirnya anak-anak? Bagaimana mungkin mereka mengakui menghormati pemberian Allah kalau mereka tidak bisa memperlakukan dengan baik pemberian dari Allah ini? Lalu bagaimana mungkin kita mengakui mengasihi Allah kalau kita tidak bisa mengasihi sesama kita? Pada saat ini diwakili oleh hamba-hamba. Mengapa hamba menjadi perwakilan? Karena posisi atau status hamba adalah status terendah pada zaman dahulu. Artinya, kalau kita bisa menghormati orang-orang yang dianggap adalah orang-orang buangan, orang-orang yang rendah secara status sosial, orang-orang yang tidak beruntung, itulah sesungguhnya praktek kasih kita, praktek kesetiaan kita yang tertinggi kepada Allah. Karena Kristus pun sangat memperlakukan dengan baik, sangat manusiawi di dalam memperlakukan orang-orang yang dianggap rendah, orang-orang yang dianggap hina ketika di zaman Yesus hidup dulu. Oleh karena itu, pemirsa The Safe Ministry, manifestasi atau perwujudan kesetiaan kita kepada Kristus bisa dilihat dari bagaimana kita menghormati orang tua dan menghormati sesama, terutama orang-orang yang dianggap rendah, yang dianggap tidak beruntung. Sebagai Kristen, mari ini menjadi renungan bagi kita. Jangan dengan mudahnya kita mengakui saya adalah Kristen, tetapi saya diskriminatif terhadap sesama manusia. Saya tidak hormat kepada orang tua, atau bahkan saya menyakiti hati anak-anak saya. Kiranya pelajaran dari Jemaat Efesus menjadi inspirasi bagi kita, pemirsa The Safe Ministry. Ketika selama ini hubungan kita dengan orang tua atau orang tua dengan anak masih belum baik, mari kita perbaiki. Ketika kita masih membeda-bedakan manusia berdasarkan status sosialnya, mari kita perbaiki bahwa tidak ada perbedaan di hadapan Tuhan. Apakah orang merdeka maupun hamba, mereka akan dapat balasan dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih kepada para panelis yang sudah menerangkan hari per hari pelajaran kita pada minggu ini. Biarlah Tuhan boleh memberkati kita sepanjang minggu ini. Dan kita akan menutup pelajaran sekolah sahabat kita yang akan dipimpin oleh Pak Todi. Silakan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan, pelajaran yang sangat baik. Bantu kami Tuhan melalui pertolongan Roh Kudus-Mu agar kami bisa mempraktekkan kesetiaan kami kepadamu Tuhan yang kami wujudkan di dalam perlakuan kami kepada orang tua atau orang yang kami tuakan. Demikian juga kepada anak-anak dan terutama juga kepada sesama kami manusia yang mungkin kami anggap mereka tidak lebih baik dari kami, tidak lebih hebat, tidak lebih tinggi status sosial. Karena tidak ada perbedaan di hadapan Tuhan. Apakah kami orang merdeka atau hamba, kami semuanya mendapatkan balasan dari Tuhan. Dan kami sama-sama membutuhkan darah-Mu untuk keselamatan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih kembali kepada para pemirsa yang telah menyaksikan video kami melalui channel YouTube The Safe Ministry. Jika video ini berkenan di hadapan Anda, kiranya boleh like, subscribe, dan komen, dan membagikan juga bagi orang lain agar kita semua dapat terberkati. Terima kasih, sampai bertemu minggu depan. Shalom. Shalom. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.